Hai guys, jumpa lagi di channel kami. Kali ini kami akan membahas tentang Manchester United. Manchester United ini bagaimana yang kita ketahui ya, bahwa untuk musim saat ini dapat saya katakan MU dapat bermain dengan baik dan berkembang ya. Tapi MU membutuhkan beberapa pemain di pusat transfer musim yang akan datang untuk melengkapi puzzle-puzzle yang dibutuhkan oleh Solskjaer. Ya, di samping saya ada Anton. Kali ini kami akan membahas prediksi bursa transfer Manchester United musim 2020-2021. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, Anton, Manchester United musim ini kan udah dapat dikatakan berkembang ya, kalau menurut saya ya. Tapi kan tetap membutuhkan beberapa pemain untuk melengkapi kepingan-kepingan dari pemainnya Solskjaer ini. Nah, menurutmu ada beberapa pemain yang dikaitkan oleh MU. Di antaranya adalah Jadon Sancho, Jude Bellingham, Harry Kane dan lain sebagainya. Kita akan bahas dari Jadon Sancho dulu deh. Ya, pertama, menurutmu Jadon Sancho ini pemain dari Dortmund apakah layak untuk dibeli oleh Solskjaer di musim depan? Sancho itu harganya mahal, kisaran 100 juta euro lebih. 100 juta ya. Iya. Nah ini sih, kalau misalnya harga segitu, sebenarnya kan yang dibutuhkan oleh Ole itu kan winger kanan ya. Betul. Tapi kalau melihat Sancho ini kan tipikal gaya bermainnya kan hampir sama kayak Daniel James. Dia kan lebih ke winger murni, ya kan. Ini kalau menurut aku pribadi ya, sebenarnya aku nggak kurang kurang pas lah kalau misalnya Sancho ini gabung ke MU. Oke lah, mungkin Sancho itu produktivitas golnya sangat bagus ya, dia kan menjadi salah satu pencetak gol Dortmund kali ini. Tapi kalau melihat dari kebutuhan tim sepertinya sih enggak kalau aku. Berarti menurutmu Daniel James yang saat ini ada udah menunjukkan performa yang baik? Emang MU itu membutuhkan pemain pelapis ya buat Daniel James juga. Soalnya kan Daniel James itu kan juga masih muda. Dia kan pasti juga butuh waktu lah untuk bisa menunjukkan performa terbaiknya. Tapi melihat gaya bermainnya Ole ini kan dia sering terputus di antara lini dua, lini tengah ke lini depan. Nah sedangkan Sancho ini kalau aku melihat gaya bermainnya di Dortmund, dia ini bukan tipikal pemain yang bisa turun ke tengah untuk menjemput bola seperti Rashford yang di sisi kiri. Jadi Sancho ini gaya bermainnya itu hampir sama kayak Daniel James sih. Lebih winger murni lah istilahnya. Dia lebih ke individual melewati pemain 1-2 dan melakukan crossing. Tapi kalau dia turun ke bawah itu kayaknya bukan gaya bermainnya dia deh kalau seperti itu. Jadi untuk saat ini mungkin masih berharap untuk Daniel James untuk lebih berkembang lagi ya, memberikan match bermain Daniel James. Ya kalau misalnya Daniel James itu kan memang membutuhkan pemain, tapi kan MU juga membutuhkan pemain pelapis lain. Malah kalau aku pikir pribadi ya, Mason Greenwood itu ya, jadi opsi. Mason Greenwood pun bisa menjadi opsi. Tapi kalau yang aku pikirkan lebih ke atau Tahiti Chong juga. Tahiti berarti aku lebih pikirkan ini sih, Alexis Sanchez. Dia Alexis Sanchez. Iya kan? Tapi kan rumornya dia udah nggak diputuskan MU lagi kan. Ya, tapi melihat gaya bermainnya Sanchez itu sebenarnya dia ini bisa gitu bermain lebih ke dalam lah, lebih menjemput bola, bermain lebih ke dalam. Sedangkan kalau Sancho kan sudah lebih main sebagai winger, lebih bola-bola daerah lah. Nah kalau pemain seperti Sanchez itu sebenarnya tepat gitu untuk MU. Tapi ya permasalahannya Sanchez ini bisa nggak kembali ke performa terbaiknya lagi seperti yang dilakukan di Arsenal maupun Barcelona? Ya kita juga nggak tahu ya. Itu tergantung dari Sanchez sendiri, dari manajemen dari pihak MU apakah bersedia untuk memberikan kesempatan bermain lagi untuk Alexis atau apa tidak, kita kan masih tahu. Ya kalau menurutmu? Kalau menurut saya sih Sancho nggak apa-apa sih dibeli oleh MU, karena menurut saya mumpung ada kesempatan ya kan, daripada Sancho dibajak oleh klub lain, lebih baik MU bergerak cepat. Itu menurut saya, karena juga mungkin Daniel James supaya ada teman untuk bersaing di sayap kanan. Kalau saya bilang seperti itu sih. Tapi dengan harganya dia yang kalau mahal, masih muda, tambahkan kan kondisinya COVID ya, pastikan keuangan tim kan
berpengaruh? Apakah se-urgent itu untuk mendatangkan Sancho sekarang? Kalau Sancho bisa datangkan dengan harga yang ya dapat katakan nggak mahal, ya mungkin bisa, tapi kan ya nggak mungkin ya, mesti dia harganya mahal. Kan tim-tim itu kan pasti dia kan nggak mau tahu gitu, meskipun ada corona kayak mau ada apa, harganya segitu ya segitu. Iya sih itu. Ya mungkin kalau teman-teman mempunyai pendapat tentang Jadon Sancho layak nggak untuk bergabung di MU, mungkin dapat tulis di kolom komentar ya, bro ya. Oke, kemudian setelah Sancho ada juga ini yang digosipkan ke MU, yaitu Harry Kane. Menarik ini striker. Menurutmu Tan, ini Harry Kane layak nggak untuk dibeli oleh MU? Kalau dibilang layak ya pasti layak lah, sosok Harry Kane yang sudah terbukti di Tottenham dan di timnas Inggris seperti apa, dia sebagai ujung tombak. Kalau dibilang layak sih pasti layak kalau menurutku, tapi kalau dibilang MU membutuhkan Harry Kane, aku sih bilang enggak ya. Soalnya seperti yang kita tahu bahwa MU kan sudah punya Ighalo ya. Nah, Ighalo dia dipinjam kan untuk musim. Makanya itu aku lebih setuju kalau Ighalo yang dipermanenkan daripada MU membuang uang untuk mendatangkan Harry Kane. Karena kalau menurutku ini depan MU itu sebenarnya sudah bukan dibilang baik ya, tapi sudah emang komposisinya itu sudah pas gitu. Seharusnya MU malah kalau menurutku membutuhkan striker yang tipikalnya kecil kayak Firmino misalnya, yang tubuhnya lebih mungil, bisa mengirim bola lebih fleksibel lah dibandingkan Harry Kane. Karena kalau misalnya Harry Kane kan usianya kan dia juga masih produktif ya. Nah, otomatis kan dia ingin kesempatan bermain. Nah, sedangkan MU juga ada Anthony Martial dan Marcus Rashford. Kalau Harry Kane ini masuk, otomatis terus ada Mason Greenwood juga. Ada Mason Greenwood juga. Otomatis ada pemain yang harus dikorbankan. Oke, jadi menurutmu, dan dia harganya juga mahal pasti. Nah itu lebih baik kan MU lebih memperbaiki lini tengah maupun lini belakang sih kalau menurutku. Kalau depan sih komposisi kalau misalnya tadi Sancho ya itu masih masuk akal lah, tapi kok Harry Kane kayaknya enggak, masih belum dulu ya. Iya masih belum. Oke, kemudian tadi kan kamu bicara gelandang juga nih. Ada gelandang yang juga santer disebutkan akan dibeli oleh MU juga, yaitu adalah Jude Bellingham. Ini pemain muda yang berbakat dari Birmingham City yang baru-baru ini dikaitkan dengan MU. Dan menurutmu Jude Bellingham ini yang masih muda tepat nggak dibeli MU saat ini? Kalau misalnya MU mau membeli Jude Bellingham, ya itu sebenarnya pembeliannya sangat bagus sih. Masalahnya adalah pemainnya mau apa enggak datang ke MU. Masalahnya mengingat usianya masih muda kan, dia pasti membutuhkan kesempatan bermain kan. Sedangkan kalau dia masuk ke MU pasti kan dia nggak mungkin pasti ditempatkan di tim mudanya MU. Iya, nggak mungkin main di tim intinya MU. Karena MU kan sekarang masih punya stok gelandang yang banyak kan. Dan kalau udah kembali cedera, sekarang juga. Ya jadi MU sih mau beli, cuman tergantung pemainnya sendiri ini ya. Iya, kalau aku sebagai fans MU ya setuju aja dia mau datang ke MU. Tapi masalahnya ya itu, apakah dengan umurnya yang masih tergolong sangat muda, dia mau nggak bermain untuk tim mudanya MU? Kan nggak mungkin dia padahal dia di Birmingham City kan main sebagai dapat dikatakan reguler juga di sana. Iya, kalau dia mau bijak sih menurutku ya lebih baik bermain kayak tim-tim seperti Dortmund yang emang dia kan memanjakan pemain muda, bisa mengorbitkan pemain muda bagus. Kalau si Jude Bellingham mau berkembang sih ya sebaiknya ke Dortmund, tapi kalau dia mau ke MU ya saya sangat senang. Oke, kemudian berikutnya kita akan bicara tentang back. Ini ada back Kalidou Koulibaly dari Napoli. Menurutmu MU apakah masih perlu seorang back tengah ya? Nah ini juga susah sih. MU back tengahnya ada siapa sih? Ada Victor Lindelof, Harry Maguire, Axel Tuanzebe, ada juga siapa itu? Phil Jones, tapi saya enggak lah ya. Smalling yang dipinjamkan juga, dan Eric Bailly juga. Iya, ada Eric Bailly. Nah, menurutmu apakah perlu MU membeli Koulibaly ini? Nah, sebenarnya kalau perlu nggak perlu, kalau menurutku pribadi ya enggak sih. Enggak ya? Karena saya setuju juga sih benar. Karena saya rasa
duet antara Harry Maguire dan Victor Lindelof itu sekarang udah menjadi padu. Terbukti dari 10 laga terakhir MU cuma beberapa bulan nggak sampai kemungkinan 2 gol ya kalau nggak salah ya, 2 bulan 2 gol dari 10 pertandingan terakhir. Saya rasa itu adalah performa yang baik, dan Harry Maguire dan Victor Lindelof kan masih seperti kata positionnya, jadi saya rasa dan lebih muda daripada Koulibaly kan, dan saya rasa masih oke lah untuk musim depan untuk menduetkan Harry Maguire dan Victor Lindelof. Saya rasa seperti itu sih. Jadi menurutmu dari tadi 4 pemain yang kita sebutkan ya, ada Koulibaly, Sancho, Harry Kane, dan Jude Bellingham. Menurutmu dari 4 pemain ini siapa pemain yang urgent untuk perlu dibeli oleh MU sih? Ya kalau di antara 4 pemain itu, ya kalau bisa datangin Jude Bellingham itu sangat baik sih. Ya, dengan usianya masih muda, prospek untuk MU kedepannya sangat baik. Tapi untuk kebutuhan MU musim depan, ya meskipun aku nggak setuju Sancho datang ke MU sih, karena MU juga masih memiliki opsi yang lain juga untuk mendatangkan winger kanan. Jadi juga bisa memenangkan Sanchez, atau kalau Coutinho mau datang ke MU itu juga baik sih. Tapi kayaknya enggak, karena dia pernah pemain Liverpool. Iya, ya kalau dikasih 4 pilihan itu ya Sancho sih, yang kemungkinan musim depan kemungkinan musim depan dia bisa perform, meskipun kalau secara statistik atau data mungkin kurang pas ya kalau menurutku ya, tapi kalau misalnya dia datang mungkin juga bisa mengubah gaya bermain MU, kan kita juga nggak tahu. Oke. Kalau menurut saya sendiri dari 4 pemain tadi itu, kalau kamu kan yang paling urgent Sancho, Sancho aja atau yang lainnya ada juga? Ya kalau dia pilihan, kalau kamu disuruh memilih 2 di antara 4 pemain tadi, Sancho, kemudian ya kalau ada 2 tadi ya Sancho sama Jude Bellingham. Ya. Kalau saya mungkin kita agak berbeda pendapat nih bro. Kalau saya lebih memilih Sancho dan Harry Kane. Itu saya rasa sudah menakutkan. Tapi kalau misalnya Sancho Harry Kane datang, tapi MU harus jor-joran di musim depan pastinya. Hari ini depan saya kira MU semua Inggris semua nih. Rashford, Harry Kane. Iya nggak masalah lah. Justru nanti mereka dapat bermain di internasional, ya kan? Mereka dapat mengasah kemampuannya, dan striker timnas Inggris kan kok semakin kompak gara-gara dia bermain di MU. Kan seperti itu. Tapi sebenarnya MU lebih prioritas ke playmaker sebenarnya ya. Iya. Tapi ya saya rasa saya inginnya Pogba itu bertahan dulu lah di waktu berkembang dulu. Makanya ada jeda corona ini kan juga Pogba itu kan belum terbukti kan sama Bruno Fernandes. Iya, belum pernah coba. Membutuhkan inilah kesempatan dulu lah, jangan langsung ini perlu dibuang dulu lah, kasihan kan. Dia sudah alumni dari MU sendiri kan. Iya. Saya rasa memberikan waktu kesempatan Pogba dan Bruno untuk membuktikan diri mereka itu adalah hal yang baik. Kalau saya rasa seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu ya Tan ya. Mungkin teman-teman mungkin ada pendapat lain tentang pemain siapa yang perlu dibeli oleh MU, dapat tulis di kolom komentar. Berbeda pendapat dengan kita mungkin silahkan. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini tentang prediksi bursa transfer MU musim depan. Mungkin kita akan kembali membahas MU pada video-video lainnya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video kami berikutnya. See you.